Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Dan biarlah kami mau pakai ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan kami mengawalinya dengan kami datang menanti-nantikan Engkau, karena kami percaya hanya ketika kami mengalami perjumpaan dengan-Mu, ketika kami mengalami pertukaran kekuatan, semua keterbatasan, kelemahan, kami akan ditukar dengan kekuatan-Mu yang tanpa batas. Sehingga hari ini kami akan melihat perjalanan hidup kami adalah perjalanan hidup yang penuh dengan mujizat, perjalanan hidup yang penuh dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan apapun itu Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami dan kuatkan kami, bicara bagi kami, hiburkan dan sembuhkan kami, pulihkan kami, dan bawa masuk kami ke level-level yang baru bersama dengan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Saudara bersuka cita pagi ini? Amin. Coba berikan senyum dulu yang terbaik bagi saya dan bagi teman-teman semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Oke, puji Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, bahkan yang ada di YouTube. Amin. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Amin. Dan ketika Dia hadir, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Dia Bapa yang baik dan Dia akan mencukupi apapun yang kita perlukan. Saudara, manusia itu punya banyak kebutuhan. Ya, benar ya. Dan selalu saja ada tempat yang kosong di dalam hati kita, walaupun kita sudah rasanya terpenuhi apa yang kita butuhkan. Itu yang disebut dengan keinginan. Dan selama kita hidup, kita punya banyak keinginan. Tapi mari mulai arahkan hidup kita untuk kita tidak hidup dengan terlalu banyak keinginan. Tapi biarlah kita hidup dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga Tuhan akan juga senang melihat anak-anaknya yang hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kebutuhan-kebutuhan. Dan saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa akan selalu ada keinginan, akan selalu ada ketidakpuasan sebelum kamar-kamar kebutuhan kita itu diisi oleh sesuatu yang akan memuaskan kita. Dan saya percaya, saya yakin, dan saya berani katakan bahwa hanya satu pribadi yang akan dapat memuaskan hasrat kita. Amin Bapak Ibu. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Dia datang dan memenuhi hati kita, maka saya yakin bahwa kita akan puas. Amin. Kita akan puas dengan semua kebaikan Tuhan dan kita hidup di dalam semua kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Dan Allah kita adalah Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Ada sebuah pujian, saudara. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia.
ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Lagu itu ada di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Bahwa semua kebutuhan, keinginan kita itu tidak akan terpuaskan. Tapi yang satu yang dapat memenuhinya itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Amin, Bapak Ibu. Dan pagi ini saya yakin Bapak Ibu pasti datang dengan berbagai kebutuhan. Bapak Ibu punya banyak keinginan, benar. Tetapi juga yang paling penting adalah kebutuhan. Kita punya banyak kebutuhan, kita butuh makan, kita butuh minum, ya itu benar. Tetapi percayalah bahwa Tuhanlah yang akan sanggup memenuhi semua kebutuhan Bapak Ibu. Siapapun akan membantu Bapak Ibu penuh dengan keterbatasan. Ada orang yang mau menolong Bapak Ibu, tapi mungkin dia juga nggak mampu. Ada orang yang mampu, tapi mungkin dia nggak mau. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Dia sangat berkuasa, dia sanggup menolong Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya pernah mengalami suatu peristiwa saya punya banyak testimoni Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Salah satu yang saya mau sharingkan pagi hari ini adalah ketika saya dan keluarga saya dengan suami saya, kami pindah ke sebuah kota yang baru. Dan saudara, di sana kami belum mengenal siapa-siapa. Saya sedang hamil dan akhirnya saya harus melahirkan. Dan bahkan saya belum, menurut dokter itu masih akan akhir bulan ya. Dan kami belum sempat mempersiapkan apa-apa. Dan saatnya saya akhirnya harus melahirkan di awal bulan ya. Dan kami belum mempersiapkan apapun Bapak Ibu, termasuk simpanan untuk biaya untuk bersalinnya saya. Dan saudara tahu, akhirnya saya harus masuk rumah sakit dan suami saya pergi ke kantor, dan ketika dia menelpon ke rumah sakit untuk menanyakan biaya untuk membayar, karena di tempat itu ternyata saudara semua ruangan tempat bersalin itu full, hanya ada satu tempat yang kosong dan itu adalah VIP dan itu cukup mahal saudara, dan saya tidak ada pilihan, saya harus masuk ke tempat itu. Dan suami saya menelpon menanyakan biaya untuk membayar itu. Tetapi saudara, dia cukup terkejut karena ternyata Tuhan ya sudah memenuhi kebutuhan kami. Ketika dia menelpon ke kasir dan kasir itu berkata bahwa biaya pengobatan ibu itu sudah lunas. Bahkan nanti kalaupun ada dikatakan bahwa Bapak tidak perlu membayar 1 peser pun. Dan suami saya menelpon ke kamar menanyakan kenapa, ada apa, siapa yang datang untuk membayar. Dan saya bilang nggak ada orang yang datang. Dan saudara tahu, malamnya ada satu keluarga yang datang ke tempat itu dan mereka membawa nota-nota dari rumah sakit bahwa merekalah yang telah melunasi semua biaya daripada saya untuk bersalin di rumah sakit itu. Alasannya apa, saudara? 1 minggu yang lalu, Bapak ini adalah orang yang berasal dari agama, dia bukan Kristen, saudara, non-Kristen. Dan dia mengikut Tuhan Yesus, dia dibaptis oleh suami saya. Dan 1 minggu yang lalu, dia bahkan kan belum pernah tahu tentang firman Tuhan yang berkata bahwa
apa yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Prinsip melakukan untuk Tuhan dia belum tahu. Tapi dia bermimpi, saudara, dia mendapat SMS, dan SMS itu berbunyi begini, tolong saya ada di rumah sakit. Pengirimnya Tuhan Yesus. Dan dia nggak ngerti, kok Tuhan Yesus masuk rumah sakit, kok Tuhan Yesus minta tolong sama saya. Padahal dia kan Tuhan. Dan saudara, malamnya ketika dia pergi ke komsel, gembala komsel berkata bahwa istri Pak Luther ada di rumah sakit bersalin dan dia sedang melahirkan. Dan saudara, dia akhirnya mendengar perkataan itu, dia ingat dengan mimpi dia, lalu dia cerita, saya bermimpi seperti begini. Lalu gembala komsel berkata bahwa dia kasih firman Tuhan yang berkata bahwa kapan kita melihat Tuhan lapar, ketika kita melihat Tuhan miskin, ketika melihat Tuhan terlanjang, ketika kita melihat Tuhan ada di penjara, dan kita melihat Tuhan sakit, kapan? Ketika kita melakukan sesuatu kepada seseorang, itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Lalu akhirnya Bapak ini memutuskan bahwa, oh iya benar, berarti apa yang menjadi arti dari mimpi saya itu adalah saya mau pergi dan saya mau melunasi semua biaya daripada istrinya Pastor Luther. Ya, saudara, itu yang dia lakukan. Jadi, saudara, anak saya lahir itu mendapat biaya langsung dari surga. Wow, cara Tuhan itu, Tuhan bisa memakai tangan yang tidak kelihatan, invisible hand, yang seperti pernah disampaikan oleh Pastor Luther. Tapi Tuhan juga bisa memakai tangan orang untuk menolong kita. Benar? Amin. Dan Tuhan juga bisa memakai tangan saudara untuk menolong orang lain. Jadi, pagi hari ini salah satu saja bagian dari kesaksian. Ada ribuan kesaksian perjalanan kami dengan Tuhan. Bagaimana cara-cara Tuhan yang ajaib untuk menolong anak-anaknya. Dan saya percaya Bapak Ibu, apapun yang menjadi kebutuhan saudara, seperti Tuhan menolong kami dengan cara yang ajaib. Saya terkejut dan kami juga kaget ketika Bapak ini membawa semua dan dia berkata, jangan bayar 1 peser pun, semua biaya rumah sakit ini akan saya lunasi. Dan dia berkata kepada kasir, jangan minta 1 peser pun dari keluarga itu karena saya yang akan memenuhi. Dan setelah itu, saudara, dia masih memberikan banyak hal kepada kami, termasuk tempat tidur untuk anak saya dan semua, karena dia bilang itu hadiah. Kalau yang tadi itu disuruh Tuhan untuk melunasi. Jadi benar-benar kami mendapat supply, kingdom supply. Wow, luar biasa, saudara. Bahkan tempat tidur, box bagi anak saya itu box yang terbagus, box yang termahal dari teman saya yang baru pulang dari Amerika, dan dia harus menyimpan itu untuk keluarganya. Tapi Tuhan bilang sama dia, waktu dia melihat saya di samping jalan turun mau pergi ke kantor, dia tidak kenal saya pun tidak mengenal dia karena saya baru pindah di kota itu. Tapi dia menyeberang dengan mobilnya dan dia bilang sama saya, mana rumah ibu? Saya mau antar sesuatu. Dia lihat saya sedang hamil dan dia bilang begini, Tuhan suruh saya waktu saya turun dari jalan ini, Tuhan bilang, boxmu yang kamu simpan, kasih buat ibu itu, saudara. Dan selengkap dengan kelambunya, dengan boxnya, dengan bantal-bantal, semua dia berikan kepada kami. Jadi benar-benar Tuhan mensuplai dengan cara yang sangat luar biasa. Apa yang saya mau bilang dari cerita ini? Bahwa Tuhan tahu kebutuhan saudara. Saya nggak minta sama siapa-siapa, saya nggak cerita kemana-mana kebutuhan kami, saya cerita ke Tuhan. So, pagi hari ini, mari saudara, ketika kita ada dalam kekurangan, ketika kita membutuhkan sesuatu dan sepertinya nggak ada pertolongan, itu adalah jembatan untuk saudara mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa dialah Yehova Jireh. Haleluya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan kita, jangan lihat itu sebagai bencana. Tapi itu kesempatan untuk saudara melihat Tuhan yang adalah Yehova Jireh. Ketika saudara sakit, itu adalah jembatan untuk saudara bisa melihat Tuhan yang adalah Yehova Rafa. Haleluya. Ayub berkata ketika dia mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya, dia sangat-sangat mengalami pergumulan hidup yang berat. Tapi Alkitab berkata, Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Mungkin hari ini saudara dengar kesaksian saya. Tetapi ketika nanti saudara keluar dan saudara berhadapan dengan pergumulan hidup Bapak Ibu sendiri, maka disitulah Tuhan akan menyatakan pribadinya secara khusus bagi saudara. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Hidup ini sebuah perjalanan saudara. Amin.
Dan satu perjalanan yang sangat menyenangkan adalah di setiap perjalanan kita berjalan dengan Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun kebutuhan kita, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu bahwa Tuhan kita yang berjanji. Matius 6, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-34. Alkitab berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata ini? Tuhan yang berkata. Wow, powerful kalau Tuhan yang berkata. Kalau manusia berkata, dia bisa berdusta. Ya nggak, saudara? Dia bisa janji kosong. Tapi kalau Tuhan yang berkata, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia berkata, karena itu aku berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. Burung Tuhan pelihara, ya, bunga Tuhan hiasi, Tuhan dandanin. Bahkan Alkitab bilang Salomo dalam semua kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Amin. Dan Alkitab berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara jauh melebihi burung-burung itu. Saudara jauh melebihi, berharga lebih dari bunga-bunga itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Wow, kalau kita punya biji mata, ada sesuatu yang mau masuk mengusik mata kita, kita pasti akan mendepisnya, kita pasti akan menutup, kita akan menjaga mata. Salah satunya dengan kacamata yang saya pakai ini untuk membuat penglihatan lebih jelas dan juga untuk melindungi mata kita. Dan kita jaga dengan baik. Bayangkan kalau kita adalah biji matanya Tuhan. Wow. Bahkan Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir ya akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi hal yang lebih penting daripada itu, saudara, untuk kita mendapat supply dari Tuhan ini, maka ayatnya yang sebelumnya, ayat 33 kalau nggak salah itu berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita paling suka dengan apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Tapi bagaimana dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi, ternyata saudara, Tuhan itu dapat memenuhi segala kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bukan saja secara hal-hal jasmani yang kita butuh seperti makan, minum, pakai, tapi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan hidup, itu kan hal yang jauh lebih penting daripada sekedar makan, minum, dan pakai. Benar nggak, saudara? Dan ternyata untuk dapat memenuhi semuanya itu, bukan yang lain yang dapat mencukupi semuanya itu, hanya Tuhan. Katakan amin. Hanya Tuhan. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita upayakan, itu terbatas adanya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang akan memelihara. Dia sanggup memenuhi saudara dan saya setiap hari, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Bangsa Israel, saudara, dalam perjalanannya di padang gurun, mereka mengalami begitu banyak penyediaan Tuhan. Mereka butuh air, Tuhan menyediakan air dari gunung batu. Mereka butuh makanan, Tuhan mengirim makanan langsung dari surga, ya. Tuhan mengirim makanan malaikat. Tuhan mengirim burung puyuh, Tuhan mengirim mana untuk memberi makan kepada umat Israel. Bahkan saudara tahu, perjalanan selama 40 tahun, mereka punya sepatu, nggak ada toko sepatu kan di padang gurun. Sepatu mereka itu melar sesuai dengan kaki mereka. Wow, itu powerful sekali saudara. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Kalau mereka menjalani padang gurun,
selama mereka ada di dalam perjalanan, maka saudara dan saya juga sedang ada di dalam padang gurun kehidupan. Benar nggak? Dan percayalah, kalau saudara berjalan dengan Tuhan dan menjadikan dia sebagai tiang api dan tiang awan yang melindungi, menjaga, maka saudara pun akan mengalami kingdom supply dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Ternyata saudara ada akses untuk saudara bisa meraih semua janji-janji Tuhan itu. Bagaimana caranya? Kita mengakses penyediaan Bapa. Khotbah saya pagi ini kan judulnya adalah Bapa yang akan menyediakan segala keperluan kita. Katakan, tulis di kolom komentar, Bapakku akan mencukupi segala kebutuhan saya. Wow. Katakan dengan bangga, Bapa, Engkau akan mencukupi kebutuhan saya. Katakan bagi Bapamu. Atau saudara bisa bicara aja ke Bapak. Bapak, aku yakin hari ini Engkau akan memenuhi kebutuhan saudara. Jangan biasakan ada apa-apa ngomong ke orang. Aku butuh ini, aku butuh itu. Jangan saudara. Ya, itu namanya iman bisik-bisik. Saudara langsung ke Tuhan. Bapak, aku perlu ini. Bapak, aku perlu itu. Bapak pasti akan dengar dan Bapak tuh paling suka. Kalau saya punya papa dan papaku tuh itu adalah pahlawan buat saya ya. Papaku itu adalah orang yang kita minta apa aja tuh dia akan berpikir bagaimana menyediakannya. Itu papa saya. Apalagi Bapak di surga. Saya mengalami bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada saya itu justru ketika papa saya meninggal. Dan saya duduk, saya seperti orang yang nggak ada harapan. Dan saya cuma gini, papa. Dalam bayangan saya kepengen ketemu papa saya yang udah meninggal. Tapi pada saat itulah Tuhan berbicara audible di telinga saya. Aku papamu. Dan sejak saat itu, saudara tahu, kadang-kadang saya tuh nggak ngomong. Kadang-kadang saya cuma dalam batin, aku kepengen sesuatu. Tuhan sediakan. Terlalu banyak. Saya nggak punya waktu untuk cerita. Tapi terlalu banyak, saudara. Salah satu ya, ini bukan untuk mau pamer-pamer. Tapi saudara tahu, ini baru kejadian kemarin. saya nggak kepikir untuk mau bersaksi ini, tapi saya mau bersaksi kepada saudara karena saya mau kasih tahu Papa, kita tuh baik banget. Sayang banget kalau saudara nggak pakai fasilitasnya, nggak pakai kasihnya yang dia tunjukkan. Saya nggak pernah punya keinginan yang terlalu banyak. Tapi satu ketika, saya lihat teman saya, kok pakai gelangnya. Dan saya tuh punya hati begini, aku kok jadi kepengen ya, pakai gelang emas. Ya, saya dulu kecil-kecil saya punya gelang kembar ya sama kakak saya sama Ibu Yoma, tapi udah nggak pernah lagi dan akhirnya saya memang nggak kepengen gitu, saya nggak terlalu suka. Lalu saya tuh iseng ya, nggak tahu juga tiba-tiba muncul keinginan ini. Saya bilang gini, aku kok jadi kepengen ya punya gelang emas. Tiba-tiba ada orang ngasih saya emas, tapi bukan gelang. Lalu saya tuh ngomong gini sama suami saya, Pak, aku dikasih loh hadiah emas, tapi bukan gelang. Aku kepengen bikin gelang. Boleh ya, izin ya, aku pengen bikin gelang. Dia bilang, ya silahkan dong sayang, kalau memang mau dibikin, bikin aja gitu. Lalu saudara, ternyata dalam hati suami saya tuh begini, kalau dia punya berkat, dia mau kasih hadiah saya gelang. Karena saya jarang minta-minta, saya jarang bilang mau ini mau itu tuh jarang. Jadi kalau saya bilang begitu tuh buat dia mungkin kepengen bikin senang saya ya, dia pengen kasih gitu hadiah. Dan saudara tahu kemarin kami ke Surabaya, tiba-tiba setelah suami saya khotbah, ada satu bapak. Bapak itu datang dan bapak itu bilang begini, dia kasih gelang emas ya saudara ya, ini gelangnya saya pakai. Nah, dia bilang begini, Pak, saya tadi menuju ke tempat ibadah ini dan Tuhan bilang sama saya digerakkan Tuhan untuk memberikan Bapak gelang emas. Dan saya juga suami saya dikasih gelang emas, bukannya saya yang lagi kepengen, kok suami saya yang dikasih. Tapi dalam hati saya begini, kalau itu bagian dari Bapakku kasih ke saya melalui suami saya tidak akan minta. Kalau itu bagian yang memang buat saya
suami saya akan berikan itu sendiri kepada saya tanpa saya minta. Dan saudara tahu, sampai di kamar hotel, suami saya langsung kasih keluar gelang itu dan dia bilang begini, Mayang, ini permintaanmu yang Tuhan kasih. Bapak langsung kasih buat kamu. Ketika tadi Bapak itu kasih ke dia, suami saya bilang gini, oh ini hadiah buat istri saya. Karena dia memang kepengen ngasih ke saya. Dan Tuhan akhirnya yang kasih langsung melalui dia ke saya. Itu loh saudara, saya mau bikin saudara cemburu bahwa Bapak kita tuh baik begitu. Sama saudara juga pasti iya. Amin. Amin Bapak Ibu. Keinginan-keinginan yang seperti gitu kadang-kadang muncul. Karena saya memang tidak terlalu punya banyak keinginan. Tapi ketika ada sesuatu yang kayaknya tiba-tiba kepengen, itu kan Tuhan tuh lagi memang mau kasih gitu loh. Tapi dia udah kasih. Banyak ya kesaksian, saya kepengen laptop. Tuhan suruh orang kasih saya laptop. Saya kepengen makanan. Tuhan kirim makanan. Saya banyak kebutuhan. Dan saya juga dengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan di sini. Bagaimana cara mengakses itu, saudara? Ternyata ini loh, yang pertama, pikiran dan mata kita tidak fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tetapi terlebih dulu kepada Tuhannya. Hati kita melekat kepada Dia. Mazmur berkata, hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Dan Bapa akan memberikannya kepada kita. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita melalui firman-Nya. Kita bergaul dengan Tuhan, Dia bestie-nya kita, lebih dari siapapun dalam hidup kita. Ya, saudara bayangkanlah kalau orang yang dekat dengan saudara, ya enggak? Dan dia misalnya cerita sesuatu kepada saudara, dia kepengen ini, kepengen itu. Kalau saudara sayang dia, pasti saudara kepengen. Ya seperti suami saya aja, dia dengar saya kepengen kayak begitu, dia kepengen memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya. Apalagi Bapak. Amin. Coba saudara sekarang ganti, bilang dia Papa. Ketika saudara merindukan dia, saudara ingin dia, saudara tinggal di dalam dia, dia tinggal, mata kita tertuju kepada Tuhan, melebihi pemberian-pemberian yang ada di tangannya. Saudara lebih fokus untuk bagaimana saudara nyenangin hati Tuhan, ya. Saudara lebih fokus untuk bikin Tuhan happy. Apa yang Tuhan ingin, saudara lakukan aja. Bagian kita taat, bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Bagian kita adalah membuat Tuhan bahagia dengan hidup kita. Maka Tuhan yang akan mikir, saudara. Saudara nggak perlu mikir, nggak perlu khawatir dengan apapun kata firman Tuhan tadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan menciptakan saudara dan saya dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kita. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita ini berasal dari hembusan nafasnya Tuhan. Bayangkan loh saudara. Jadi saudara ini adalah ada di heartbeat-nya Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Apa yang saudara, kadang saudara mungkin lagi mikir aja, kadang saudara lagi merenung aja. Itu ada di jantung Tuhan. Tuhan sedang mikir tentang Ibu Yuli. Tuhan sedang mikir tentang Ibu Juliana. Tuhan mikir Ibu Diana. Tuhan mikir. Tuhan mikir Bapak Daud. Tuhan mikir. Ku di tanganmu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Tuhan itu, saudara itu ada di pikirannya Tuhan. Setiap hari Tuhan pikir, anak gua mau makan apa? Kan dia Papa. Anak saya baru berangkat, saudara. Yang mikir tadi diantar sama papa saya. Yang mikir bayar tiket, papanya. Yang mikir bayar tiket, papanya. Ya, sorry. Suami saya maksudnya. Yang mikir kasih dia uang jajan, papanya. Yang mikir bayar kuliah, papanya. Ketika dia kehabisan uang, yang mikir papanya. Saya tuh ya, saudara, kadang dengan suami saya ya, lalu misalnya saldo menurun, misalnya kebutuhan masih banyak. Biasanya suami saya suka bilang begini, ngomong aja ke papa, Pak, nih saldo gua segini nih. Kan papa,
Coba bayangkan, anak kita kalau lagi nggak ada uang, dia cuma kirim, "Pak," dia kirim, dia punya screenshot, dia punya mobile banking, "Pak, uangku tinggal segini." Wah, papanya yang kalang kabut, gimana caranya cepat transfer ke anaknya. Papa kita jauh melebihi papa-papa yang ada di dunia hari ini. Katakan amin. Amin. Saudara punya papa yang sangat dapat diandalkan. Saudara punya papa yang sangat-sangat mampu untuk menolong saudara jauh melebihi siapa dan apapun dalam hidup ini. Jangan pernah andalkan siapapun dan jangan pernah andalkan apapun, karena Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara mau jadi orang-orang yang diberkati? Ayo andalkan Tuhan. Yang penting adalah lakukan bagian kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang ditambahkan. Ya, semua kebutuhan kita itu bonus. Sudah ada. Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Seperti tadi kesaksian saya. Mana saya mikir kalau Tuhan mau kasih mimpi kepada orang untuk bayar rumah sakit saya. Saya nggak pernah mikir. Tapi itu udah ada dalam planning-nya Tuhan. Tuhan bisa pakai tangannya sendiri. Dan Tuhan bisa pakai tangan orang lain. Dan Tuhan juga mau pakai tangan saudara dan saya. Haleluya. Jadi kerajaan Tuhan adalah saudara memprioritaskan hal-hal rohani. Hal-hal yang menyangkut kerajaan Allah. Jauh lebih saudara pengen disembuhkan Tuhan. Jauh lebih daripada saudara pengen diberkati. Jauh daripada saudara pengen mendapat apapun kebutuhan saudara. Maka kebutuhan yang paling dasar adalah saudara mengalami encounter with God. Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jauh lebih daripada semua yang kita butuhkan adalah saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena pada ada satu masa di mana saudara pergi meninggalkan dunia ini, gak ada satupun yang bisa kita bawa. Kecuali kita akan pergi sendiri dengan Tuhan. Sebab itu, hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan jauh melebihi saudara menemukan apapun. Dan ketika saudara mencari kerajaan Allah, saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka saudara akan fokus untuk melakukan hal-hal yang untuk memperluas kerajaan Allah. Waktu-waktu saudara yang saudara pakai untuk memperluas kerajaan Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda, saudara. Dia berani mendeklarasikan seperti begini. Satu-satunya investasi yang pernah saya buat, yang telah secara konsisten membuat dividen meningkat, adalah uang yang saya berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan kekurangan sehingga dia bisa memberikan uang kepada Tuhan? No. Semua langit bumi ini punya Tuhan. Tapi ketika Tuhan mempercayakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi bendaharanya untuk mengelola keuangan yang ada, pakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Itu sama dengan seperti saudara sedang memberikannya untuk Tuhan, walaupun Tuhan itu punya semuanya. Tetapi ketika kita melakukannya, bahkan menolong salah seorang yang paling hina, maka kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, pemuda yang tadi berkata seperti itu, saudara, dia adalah seorang pengusaha keju. Ya, pada masa itu dia hidup di sebuah kota yang bernama Chicago. Dan saudara tahu bahwa dia menjual keju. Ya, dia pergi berkeliling dengan kudanya, ya, bernama Paddy, kuda poni, ya. Dan ketika dia membawa itu keliling, maka sepanjang perjalanannya di kotanya itu, kejunya itu berbulan-bulan dia nggak laku. Ternyata itu cara Tuhan untuk menarik dia menemukan hal yang lebih penting daripada keuntungan-keuntungan daripada penjualan kejunya. Suatu hari, saudara, dalam perjalanannya, ya, pemuda ini, dia menarik kuda poni, lalu dia berhenti dan dia berkata, Paddy, ada sesuatu yang salah. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak benar. Aku takut ketika kita melakukan ini, kita punya prioritas yang tidak pada tempatnya. Harusnya kita melayani Tuhan dan menempatkannya sebagai yang terutama dalam hidup kita. Dan saudara, pemuda itu kemudian mendorong kembali kudanya, dan akhirnya dia memutuskan bahwa di sepanjang sisa hidupnya, dia akan melayani Tuhan terlebih dulu. Pekerjaan Tuhan dia prioritas. Baru kemudian dia bekerja dengan dasar pimpinan Tuhan. Saudara, bertahun-tahun kemudian, ya, setelah kejadian itu, pemuda ini
kemudian melayani sebagai guru sekolah minggu di sebuah gereja yang bernama di Gereja Baptist North Shore di Chicago. Dan dia berkata begini, saya lebih baik menjadi seorang awam di sini daripada mengepalai perusahaan terbesar di Amerika. Dan pekerjaan yang terutama bagi saya adalah melayani Yesus. Kalau saudara pernah membaca tulisan secangkir kopi Maxwell, atau sepotong keju Philadelphia Cream, atau biskuit Oreo yang ngetop hari ini, dan keju Kraft, saudara pasti pernah makan itu ya. Maka inilah pemuda yang mendedikasikan hidupnya. Beberapa tahun kemudian dia diberkati dengan cara yang sangat luar biasa. Kejunya bernama Kraft. Saudara tahu keju Kraft? Dan dia punya begitu banyak hasil daripada yang tadi, seperti salah satunya Oreo yang terkenal sampai hari ini. Siapa nama pemuda ini? Namanya adalah James L. Kraft. Ketika dia memprioritaskan Tuhan, dia mencari Tuhan dan kerajaannya, maka dia menjadi salah satu orang yang kaya di Amerika. Sampai hari ini, Kraft, James sudah meninggal. Tapi saudara tahu, perusahaannya itu kan saudara masih makan Oreo dan Kraft sampai hari ini. Dan saudara tahu dia termasuk salah satu perusahaan raksasa di sana. Dan sampai hari ini dia sudah meninggal. Tapi apa yang dia lakukan? Dari penghasilannya saya lupa catat di sini. Bahwa sekian persen itu dia pakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dia menolong orang-orang yang mengalami banyak gizi buruk. Dia menolong banyak pembangunan gereja-gereja. Dia menolong dan saya temukan ada orang-orang yang mereka mendedikasikan usaha, mereka mendedikasikan hidupnya, talentanya, waktunya untuk kerajaan Allah. Mereka tidak berkekurangan. Mereka bahkan diberi kelimpahan dalam hidup mereka. Wow. Dan saya mengajar anak-anak saya melatih mereka, kami mendidik mereka bahwa cari kerajaan Allah lebih dari semuanya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan hal-hal yang sangat luar biasa ketika kita memprioritaskan kerajaan Tuhan. Saya ingat anak saya, putri saya itu saudara, dia melayani sebagai gereja anak. Dan kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lebih di kampus daripada pelayanan. Tetapi selalu dalam pilihan, saya selalu bilang sama dia ketika dia ingin memilih misalnya untuk pekerjaan kampus, misalnya untuk misalnya sebuah organisasi, dan dia harus memilih apakah dia terlibat di sana atau dia melayani. Dan ketika itu akhirnya akan membuat pelayanannya kurang fokus, dia memutuskan untuk enggak. Dia nggak ambil tanggung jawab yang di luar, lebih daripada pelayanan. Dan saudara, Tuhan mensuplai dia. Dia akan magang hari-hari ini. Ya, ini sebuah kesaksian. Dan kami sedang berpikir, dia mau magang di mana? Ada banyak tempat, suami saya Pak Luther punya teman-teman. Bisa saja kita ngomong. Tapi kami belum tahu mau kemana. Dan satu waktu, saudara, suami saya bertemu dengan salah satu temannya, dan dia bertanya tentang anak-anak, bagaimana kabar, dan akhirnya salah satu suami saya bilang, anak saya akan magang. Dan bukan suami saya yang minta, tapi dia langsung bilang begini, magang aja di tempat saya. Dan saudara, dia adalah salah satu pemimpin yang cukup terkenal di kota, di bangsa ini, saudara. Dia memegang perusahaan yang salah satu perusahaan raksasa di bangsa kami juga, di bangsa kita juga. Dan sekarang, setiap kali ada komunikasi, anak saya itu berkomunikasi langsung dengan Bapak ini, yang adalah presiden ini, orang yang terkenal ini. Dan saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Kita nggak perlu mikir apa yang kita butuhkan. Tuhan yang akan pikirin. Saya bilang, Mama sudah menjalani perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan terbukti bahwa apapun yang kita butuhkan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Tuhan itu seperti apa? Kekayaan Tuhan itu unlimited. Kemuliaan Tuhan itu unlimited. Jadi saudara, melekatlah kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan pasti tambah. Amin. Yang pertama, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir. Karena kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita. Amin. Saya orang yang pemikir. Saya orang yang semuanya diukur. Tanpa sadar, saya itu khawatiran.
Saya bersyukur dilatih sama suami saya untuk mengandalkan, memikirkan tentang penyediaan Tuhan. Jauh melebihi apa yang ada di tangan kita yang bisa kita kerjakan. Kerinduan di hati Bapa itu adalah ingin anak-anaknya tidak hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Sehingga dia ajarkan kepada saudara dan saya, jangan khawatir. Amin. Karena hidup itu jauh lebih penting daripada uang. Itu kata firman Tuhan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada makanan. Haleluya. Jadi menemukan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua fasilitas yang kita butuhkan. Ketika kita menjadi orang-orang yang khawatir, maka fokus kita adalah tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Tetapi ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, maka kita akan berpikir tentang bagaimana kita bisa menjadi alat memperluas kerajaan Tuhan, jauh melebihi apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, ada dua hal yang akan terjadi jika perhatian kita itu tertuju kepada hal-hal jasmani dan membuat kita khawatir. Ya, yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan yang fokus kepada hal-hal jasmani melebihi kepada keinginan-keinginan di hati Tuhan dan hal-hal kerajaan Allah adalah akan menggeser tujuan hidup kita sehingga kita punya prioritas yang salah. Kita punya prioritas kepada apa yang ada di tangan Tuhan dan bukan bukan Tuhannya. Ya, maksudnya bukan Tuhannya. Padahal apa yang ada di tangan Tuhan itu akan kita dapat ketika kita ketemu Tuhannya. Haleluya. Jadi mari saudara, mari kita jadikan pengejaran akan Tuhan jauh melebihi ngejar duit, jauh melebihi ngejar kesembuhan, pemulihan. Semuanya itu pasti datang dengan sendirinya mengikuti saudara. Karena Alkitab berkata Tuhan yang perintahkan itu datang kepada saudara dan saya. Selama saudara dan saya lebih memprioritaskan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu pasti Tuhan akan tambahkan. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan pernah menggeser. Salah satunya adalah saudara harus prioritaskan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amanat agung, memberitakan Injil. Bukan hanya pendeta yang akan memberitakan Injil, tapi saudara dan saya selama kita hidup, lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Itu kisah daripada James L. Kraft tadi, saudara. Dia jadi guru sekolah minggu loh. Dia punya perusahaan raksasa. Dia punya, sekarang ini dia sangat-sangat terus berkembang. Nggak mati-matinya. Ada banyak kesaksian, saya nggak punya waktu. Tapi ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang bagaimana mereka memprioritaskan untuk memakai talenta, memakai uang, memakai waktunya untuk melayani Tuhan. Dan mereka nggak kekurangan. Tapi ada orang-orang yang pelit dengan Tuhan, pelit waktu. Aku nggak punya waktu. Saya heran ya kalau orang disuruh ibadah dan saya nggak punya waktu lah. Kan waktu itu punya Tuhan. Harusnya 24 jam itu punya Tuhan. Harusnya kita kasih 24 jam itu buat Tuhan. Artinya hidup kita di dalam pikiran, perasaan, hati, perkataan, sikap. Dalam semua yang saudara investasikan, termasuk waktumu. Ada unsur kerajaan Allah yang saudara bangun di sana. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Artinya Tuhan yang disenangkan. Bukan karena kita mau dapat apa yang ada di tangan Tuhan, tapi karena kita mencintai Tuhan. Ada orang yang bilang begini, nanti kalau saya sudah dapat posisi ini, nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau sudah saya disembuhkan, baru saya mau bikin ini sama Tuhan. Itu namanya ngancam Tuhan, saudara. Harusnya sebelum kita ada di posisi, sebelum kita dipercayakan sesuatu, sebelum kita dapat duit, sebelum kita disembuhkan, bikin aja bagian yang kita harus lakukan. Haleluya. Itu namanya kita memprioritaskan Tuhan. Ketika kita fokus kepada hal-hal jasmani, maka kita akan menggeser fokus yang kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada kebutuhan jasmani, ini yang kemungkinan kedua, kita akan jadi orang yang khawatir dan selalu takut. Kita akan selalu berpikir tentang kebutuhan yang gak pernah cukup. Dan yang terjadi adalah kita akan selalu mengomel, bersungut-sungut, tanpa ada ucapan syukur. Tetapi ketika fokus kepada Tuhan, ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya, saudara akan sangat-sangat mempercayai Tuhan. Saya dilatih Tuhan dengan berbagai masalah kehidupan, dan ada pada satu titik di mana saya akhirnya bilang begini, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mau percaya Tuhan itu baik. Hal mengenyangkan, hal tidak menyenangkan, hal yang menyakiti daging, hal yang melukai batin,
Semuanya Tuhan akan turut bekerja di sana menurut Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya hal baik, hal buruk, Tuhan ada di sana untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya adalah apa? Mengasihi Tuhan. Amin. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan prioritas Tuhan. Saudara akan berpikir dalam pilihan-pilihanmu adalah bagaimana ya pilihan saya ini nyenangin Tuhan nggak? Libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Tanya Tuhan, prioritas Tuhan yang happy. Sekalipun hatimu dan dagingmu habis lenyap, gunung batu kita tetaplah Tuhan selama-lamanya. Amin. Dan saya percaya saudara akan melihat kingdom supply dan pandangan saudara akan fokus. Bukan cuma kita selama ada di muka bumi, tapi sampai kepada kekekalan. Itu tanda bahwa saudara sedang memprioritaskan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara, mahkota kemuliaan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap setia, yang tetap hidup mengasihi Tuhan, yang tetap memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya. Maka semuanya, termasuk hal jasmani dan juga hal rohani, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar saya diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pastor Leni tadi itu jadi rema bagi kita. Bahwa jangan takut dengan situasi yang akan datang. Apa yang Bapak Ibu baca hari-hari ini, apa yang Bapak Ibu dengar melalui media elektronik, apa yang Bapak Ibu baca melalui media-media cetak, itu bisa saja membuat orang takut. Dan Alkitab berkata, orang akan mati karena ketakutan. Karena situasi dunia yang berubah hari-hari ini. Tapi saudara dan saya juga harus berubah. Tapi berubah bukan untuk hal yang negatif. Berubah untuk hal-hal yang positif. Iman kita, hati kita harus berubah. Jadi yang kalau kemarin kita nggak percaya, hari ini harus belajar percaya. Kalau kemarin kita jauh dari Tuhan, hari ini harus dekat dengan Tuhan. Kalau kemarin kita hanya tahu tentang Tuhan, hari ini kita harus mengenal Tuhan lebih lagi. Pengenalan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, ada stepnya, saudara. Mulai dari kita jadi pengikut Tuhan, jadi orang yang berbondong-bondong, jadi murid sejati, dan kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Mengenal Tuhan itu ada 4 step yang Tuhan mau kita lakukan di sana. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan kewajiban kita, Alkitab berkata hak kita dijamin oleh Tuhan. Prioritas kita tuh bukan hasilnya itu bagiannya Tuhan. Prioritas saudara dan saya adalah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Dan ketika kita ditaruh di muka bumi ini kan ada bagian, ada tanggung jawab yang harus Bapak Ibu saudara dan saya lakukan. Bukan cuma hanya sekedar bernafas, bukan cuma hidup untuk makan, bukan cuma makan untuk hidup saja. Tapi Bapak Ibu dan saya ada punya tugas lebih bagaimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan pakai tangan kita bisa untuk nolong orang lain. Dan Bapak Ibu jangan lihat tentang kekurangan kita. Manusia ada kekurangannya, tapi Tuhan mau kita lakukan bagiannya. Ada orang yang tidak mau melakukan bagian Tuhan karena dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan dalam tenaga, dalam pemikiran, dalam waktu, dalam keuangan. Banyak orang yang hitung-hitungan. Makanya lihat, kehidupannya selalu ya pas-pasan, kehidupannya tidak mengalami more than enough. Padahal apa itu kerinduan Bapa kita di surga? Tidak. Tuhan kan mau cari hati yang bisa dipercaya. Tuhan mau cari pribadi-pribadi yang mau untuk meresponi firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu awalnya lakukannya salah. Salah belum tentu dosa. Tapi dosa pasti salah Bapak Ibu. Belajar lakukan yang benar. Ya, belajar mengikuti dorongan Roh Kudus dan jangan mengikuti keinginan daging kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu atau Bapa kita di sorga adalah Bapa yang menyediakan segala sesuatu menurut keperluan. Menurut keinginan saudara, keperluan kita.
ya, menurut keperluan dan kebutuhan kita. Dan kerinduan Bapa di sorga seperti kerinduan daripada Bapa dan Ibu kita, orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk selalu lebih baik dari orang tua kita, demikian juga Bapa kita di sorga. Amin. Jadi hari ini Alkitab berkata, kalau Bapamu di dunia tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberi jauh lebih baik kepada saudara dan saya. Saya belajar sesuatu gini, bahwa ketika saudara dan saya meresponi Tuhan dengan hati yang benar, dengan kasih, dengan cinta, Anda tidak akan mengalami kekurangan apapun. Ketika Anda tiap hari berkata, aku mau percaya firman-Mu, mungkin Anda belum lihat hasilnya, tapi Anda selalu percaya. Itu, saya bayangkan itu, sorga, malaikat-malaikat itu jadi ribut sana. Mereka akan katakan, apalagi yang akan Bapa di sorga lakukan untuk orang ini, yang mau tetap mempercayai firman-Nya, sekalipun dia belum melihat jawaban, yang selalu bertahan dan tetap mempertahankan firman, sekalipun dia belum melihat terobosan, sekalipun dia belum melihat kesembuhan. Itu akan menjadi sebuah keributan ilahi di sorga, melihat sikap saudara dan saya, melihat reaksi Anda. Dan saya mau itu terjadi terus, saudara. Ketika Tuhan lihat Anda, lihat saya, lihat terus pegang firman-Nya, lihat Anda tidak bergeming, sekalipun orang berkata, mana dasarnya? Ya, mana yang kamu bilang ada Tuhan? Mana Tuhanmu yang hidup? Tapi Anda tetap percaya. Anda membuat keributan di sorga dalam hal itu, Anda jadi perhatian Tuhan. Dan itu akan terus terjadi. Dan Tuhan akan jawab, saudara. Alkitab katakan Tuhan akan bereaksi dengan iman di bumi. Tuhan akan bereaksi dengan orang yang betul-betul percaya kepada Dia. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya kita tuh anak yang baik. Ada anak yang tidak baik. Makanya dikatakan gini, ada anak yang dikatakan bahwa Alkitab katakan bahwa anak yang tidak mau dididik, tapi ada anak yang mau dididik. Anak yang mau dididik adalah, kata didikan itu kan disciple, anak yang mau didisiplin. Ya, kata murid kan dari kata ini, disciple, disiplin. Kita adalah anak yang mau dididik, mau mengikuti, mau arahan Tuhan, mau mengikuti arahan Tuhan, dan keadaan kita, kehidupan kita lama-lama menjadi sama serupa dengan Tuhan, sehingga kita jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.